Hai guys, di video kali ini kita memperbaiki konektor cas pada Samsung J2 Prime. Nah ini dia teman-teman, Samsung J2 Prime-nya terlihat masih bagus, tetapi HP-nya sekarang kondisinya mati total karena tidak bisa lagi melakukan pengisian atau charging. Nah kayak gini dia teman-teman. Nah sekarang coba kita tes dulu pakai HP yang lain ya. Ini J2 Prime-nya sudah sampai mati total, kehabisan daya. Nah ini casnya masuk di HP yang lain. Oke teman-teman, jadi di sini permasalahannya itu kemungkinan terdapat pada konektor cas. Nah untuk Samsung J2 Prime, kita itu harus membongkar LCD-nya. Dan sekarang coba kita cek dulu voltase pada baterainya. Di sini saya sudah arahkan untuk bagian multimeternya ke pengetesan arus DC. Dan teman-teman, ternyata isi baterainya itu cuma 3,62 volt. Otomatis HP-nya ini tidak akan bisa menyala dengan arus segini. Jadi minimal harus 3,7 atau 3,8 lah. Baru HP-nya bisa menyala. Dan kemudian di sini kita colokin charger pada HP-nya dan akan kita tes pada bagian konektor baterai ini. Oke, di sini teman-teman baterainya kita sesuaikan ya positif dan juga negatifnya. Kemudian kita tes. Nah, di multimeter menunjukkan voltasenya itu sangat rendah sekali. Jadi di sini tidak bisa melakukan pengisian daya. Nah, teman-teman, jadi di sini bisa dipastikan kalau arus dari cas tidak bisa masuk ke konektor baterai. Oke guys, di sini untuk baterainya teman-teman bisa perhatikan untuk charger Vortec-nya itu dia minimalnya itu ya sekitaran 4,35 volt. Nah, jadi seperti itu ya untuk charger Vortec-nya itu 4,35, sementara di HP kita itu hanya memberikan arus yang sangat kecil, jadi otomatis baterainya tidak akan bisa terisi teman-teman. By the way, kesulitan kita dalam memperbaiki Samsung J2 Prime adalah saat ingin memperbaiki bagian mesin, kita harus membongkar LCD-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya lepasin dulu untuk memori dan juga SIM card yang terpasang. Dan di sini saya tidak lupa untuk melepas konektor LCD-nya. Dan kemudian barulah LCD-nya bisa kita buka. Dan kemudian setelah LCD-nya terbuka dan juga mesinnya di sini bisa kita lepaskan. Nah teman-teman, ini dia konektor cas pada Samsung J2 Prime yang akan kita ganti. Nah ini terlihat cukup sudah lama banget ya. Jadi wajar dia sudah mengalami kerusakan. Selanjutnya di sini mesinnya kita taruh di penjepit mesin seperti ini. Kemudian kita isi flux lah ya teman-teman ya. Dan sekarang ini untuk konektornya, untuk konektor cas bentuknya seperti ini. Untuk Samsung J2 Prime. Oke teman-teman. Seperti ini dia modelnya. Nah ini di bagian atasnya seperti ini. Dan kemudian langsung saja kita blower. Nah, gunakan panas yang secukupnya teman-teman. Dan selagi PCB-nya masih panas, langsung kita pasang konektor cas yang baru. Oke, kita masukin seperti ini. Dan kita tekan sedikit. Dan kita blower lagi. Tapi di sini jangan terlalu lama di blowernya. Nah, teman-teman, setelah seperti ini, konektor cas itu sudah tersambung dengan baik. Oh ya, by the way, sebelum dipasang seperti ini, ada baiknya itu konektor cas yang baru diisi timah dulu di bagian kaki-kakinya. Supaya saat kita blower seperti ini, dia itu akan langsung melekat di bagian PCB-nya, teman-teman. Kemudian di sini saya dinginkan dulu, diangin-anginin kayak gitu, supaya konektor casnya menjadi adem, tidak panas lagi. Dan sekarang teman-teman ya, kita tes dulu untuk voltase pada konektor baterai. Kita cas seperti ini, kemudian kita cek. Oh ya, pastikan positif negatifnya nggak salah ya. Nah, ini kita cek dulu. Nah, perhatikan di bagian multimeternya, guys. Nah, sekarang arusnya sudah naik ya, menjadi 4 volt lebih. Ya, teman-teman bisa dilihat di sana. Sudah naik dia menjadi 4 volt lebih ya, 4,29, 4,8 gitu. 4,28 maksud saya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau sudah kayak gini, pengisiannya itu pasti akan berlangsung dengan baik. Oke, mantap guys. Jadi sekarang untuk chargernya sudah berhasil masuk. Jadi ini dia tadi untuk konektor cas yang rusak. Nah ini wajar rusak teman-temannya karena sekian lama yang sudah dipakai. Cabut pasang seperti itu.
Nah, jadi kuningannya itu sudah menipis, jadinya nggak bisa masuk stromnya. Dan sekarang kita rakit kembali HP-nya, pasang kembali mesinnya, kemudian pasang kembali untuk bodinya ini. Seperti ini dia. Nah, teman-teman, sekarang sudah terpasang dia ya. Nah, tadi sudah saya sempat lakukan tes juga sih. Sudah masuk, guys. Nah, pasang konektor LCD. Tapi di sini ya, teman-teman, ternyata untuk layar sentuhnya bermasalah. Oke, sekarang kita tes lagi untuk pengisiannya. Nah, teman-teman, tadi baterainya itu memang benar-benar drop. Sekarang sudah ada 6% ya. Jadi sebelum saya rakit tadi sudah saya tes dulu sedikit sampai baterainya masuk ke 6%. Dan kemudian di sini saya sudah mengganti untuk layar sentuhnya, mengganti tombol-tombolnya, dan pengisiannya pun sudah normal. Jadi mumpung HP-nya dibongkar, sekalian aja kita mengganti part-part yang bermasalah. Seperti tombol-tombol yang keras, kita ganti dengan yang baru, agar HP-nya bisa nyaman lagi digunakan. Dan sekarang nih HP-nya sudah normal nih teman-teman. Saya sudah tes pakai putar video sampai baterainya berkurang, kemudian saya cas lagi dan pengisiannya bisa masuk dengan normal. Oke, jadi sekian aja ya untuk video kita kali ini. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat. Nah, bila suka dengan video ini guys, silahkan di subscribe channelnya, di like videonya, bila perlu di komen-komen juga. Sampai jumpa lagi ya di video kita yang lainnya.